Sejak berdiri, dinasti Qing terus mengekspansi negara-negara tetangganya, termasuk sisa-sisa kekuatan Mongol di utara, lalu melangkah jauh ke selatan, mulai menembus Kekaisaran Ming. Kerajaan Ming yang mulai lemah oleh pemberontakan dan perang antar raja-raja muda penguasa negara bagian, Kaisar Qing mulai masuk. Banyak pengikut Ming Utara diam-diam membelot. Para gubernur, wali kota, jenderal, dan lainnya ikut arah angin yang kuat, yakni Kekaisaran baru, dinasti Qing. Negara Joseon yang masih setia dan terikat pada Kaisar Ming menjadi sasaran berikutnya dari Huang Taijin, pimpinan negara Qing. Serangan awal ini memaksa Joseon terus bertahan dengan cara berpindah-pindah benteng untuk menyelamatkan Raja Injo. Sampai pada musim dingin panjang tiba, Raja Injo mundur ke benteng Namhan. Raja dan pengikut setianya terus bertahan dalam blokade pasukan Qing, di mana pasokan makanan yang utama jadi masalah terbesar di musim dingin. Masa paceklik pangan, dan kalaupun ada pasukan itu tak akan bisa masuk ke benteng karena dijaga ketat pasukan Qing. Lalu bagaimana tindakan Raja Joseon berikutnya? Mari simak kisahnya dalam kisah luar biasa ini. Musim dingin telah membuat banyak penderitaan pasukan Joseon yang bertahan di benteng. Raja juga telah kena penyakit flu berkepanjangan. Saat itu Raja menerima laporan Menteri Dalam Negerinya Tuan Choi, menteri yang telah berusaha bernegosiasi dengan jenderal tentara Qing ini lewat surat yang dibawa utusan. Menteri Choi mengatakan ia harus datang sendiri ke barak musuh untuk bernegosiasi langsung. Perdana Menteri dan lainnya tak setuju, terutama Menteri Kim. Tak mungkin Qing bisa diajak berdamai. Sementara pasukan Qing yang mendirikan barak di depan benteng semakin hari semakin bertambah jumlahnya yang datang. Mereka mulai membangun pagar kayu di garis depan. Menteri Kim bersama Jenderal Lee berkeliling tembok benteng. Di salah satu sudut luar, ada yang menyalakan api. Letnan langsung menegur keras karena bisa menguntungkan musuh yang akan tahu titik keberadaan pasukan. Nalsu meminta maaf pada Letnan karena kecerobohan adiknya, Chilbok. Menteri bertanya mereka berasal dari mana. Nalsu menjawab ia bersama adiknya berasal dari desa sekitar benteng dan ikut wajib militer saat raja berlindung di benteng ini. Nalsu lalu memohon pada menteri bahwa para prajurit sipil yang rata-rata orang biasa butuh pelindung cuaca dingin. Untuk seorang raja pun makanan yang disajikan sangat sederhana karena stok benar-benar darurat. Raja menanyakan sampai kapan persediaan beras untuk pasukannya cukup. Menteri Pangan menjawab 1 bulan bisa dengan syarat dimasak bubur encer. Lalu masalah lain, baju pasukan sipil tidak sama dengan tentara kerajaan. Banyak yang usang dan tipis. Mereka tersiksa dingin luar biasa karena tugas mereka di atas tembok benteng dan luar tembok. Lalu Menteri Kim mengusulkan tikar jerami, dan ini lebih masuk akal. Raja menyetujuinya. Dari jauh Jenderal Inguldai melihat seorang berkuda menuju baraknya. Ia langsung meminta pasukan panah memblokade jalan. Orang itu Menteri Dalam Negeri Joseon, Tuan Choi. Ia berteriak, ia adalah utusan Raja Joseon. Menteri dibawa oleh penerjemah menuju tenda jenderal. Choi melihat betapa melimpahnya stok makanan musuh. Gandum, lauk, daging ternak lebih dari cukup. Ia bandingkan kondisi pasukan Joseon yang kelaparan dan kedinginan di benteng. Sementara mereka di sana makan-makan barbeque setiap hari. Menteri memberikan kotak berisi uang tile perak pada jenderal. Itu hadiah dari raja untuk jenderal secara pribadi. Tujuannya agar jenderal menurunkan syarat dari perundingan sebelumnya, yakni meminta putra mahkota Joseon dikirim ke barak sebagai sandera selama gencatan senjata. Jenderal mengintimidasi menteri. Ia siapkan panahnya. Ia siap menembak dari jarak paling dekat. Anjing jenderal menggonggong keras dan panah itu melesat. Tapi sengaja digeser sedikit arahnya melewati leher menteri. Putra mahkota Joseon harus dikirim ke barak. Dan jenderal tak segan menghabisi siapapun, termasuk anjing kesayangannya tadi yang mengganggu ia bicara.
Kabar perundingan gagal membuat para menteri pro kontra pada penunjukan Menteri Dalam Negeri sebagai utusan. Ia gagal mengubah syarat awal Jenderal Ingguldai yang meminta putra mahkota sebagai jaminan. Perdana Menteri meminta Menteri Choi dieksekusi mati. Tapi Raja malah gusar. Bagaimana dalam situasi perang mereka malah mau habisi rekan mereka sendiri yang perlu dipikirkan jalan keluar. Pagi itu Raja mau mengumumkan hal penting. Ia dan para menteri naik ke panggung. Tampak para milisi kondisinya lumayan sekarang setelah ada tikar jerami. Lewat Menteri Kim, Raja mengatakan Chosun akan melawan Qing, tapi butuh bantuan pasukan dari Jenderal Ing di benteng selatan Chosun. Ia mengutus seorang bintara yang pengalaman sebagai kurir perang untuk menyampaikan surat. Surat itu berisi bahwa Raja sedang butuh bukti kesetiaan penguasa benteng selatan dalam situasi bahaya ini. Saat patroli benteng, pasukan diserang mendadak oleh kelompok pasukan Qing. Mereka langsung terlibat pertempuran. Jumlah musuh hampir sama, tapi kemampuannya jauh di atas tentara dan milisi Chosun. Naosu menembak seorang letnan penunggang kuda, api meleset. Ia harus cepat-cepat isi ulang senapan laras panjangnya. Untunglah tembakan kedua kena sasaran. Naosu mengatakan pada Menteri Kim bahwa senapan Chosun banyak yang macet dan larasnya bengkok akibat jarang perawatan, sehingga peluru meleset dari sasaran. Itu yang dialaminya tadi siang. Menteri tanya apa atasannya tahu soal ini. Naosu menjawab, percuma, mereka tidak menggubrisnya. Naosu mengatakan ia bisa memperbaikinya karena ia adalah pandai besi. Persiapan jenderal terus dikebut, melibatkan penduduk Chosun yang dipaksa membawa barang-barang berat ke atas tebing. Jenderal heran mengapa Raja Chosun masih bertahan dengan kelaparan pengikutnya di benteng Nanhan. Setelah tahu kondisi senjata dan baju zirah tentara tak terurus, Raja memarahi Perdana Menteri. Lalu Menteri Kim mengusulkan perbaikan senjata yang akan dilakukan seorang pandai besi dari anggota milisi. Raja setuju. Naosu langsung mengerjakan perbaikan secara maraton pada senapan-senapan api yang rusak dan langsung dipakai oleh pasukan patroli untuk menghalau pasukan Qing di sekitar tembok. Hasilnya sangat baik. Kali ini Chosun bisa merangsek kumpulan penyerang itu karena bantuan penembak-penembak jitu yang senapannya telah diperbaiki. Bahkan Jenderal Lee berhasil menggondol kepala seorang perwira musuh untuk dibawa ke benteng. Berita ini sangat menggembirakan Raja dan menteri lainnya. Mental pasukan juga naik yang sebelumnya sangat rendah. Raja mengatakan agar menteri menyampaikan rasa bangganya pada prajurit-prajurit yang patroli hari itu. Cuaca makin tak bersahabat, angin kencang mulai sering menerpa benteng. Menteri Choi datang mengantar minuman hadiah dari Raja pada Jenderal Lee. Jenderal merasa sungkan karena ini hanya kemenangan kecil, sebuah kemenangan pertempuran patroli. Menteri Choi lalu bertanya, dalam perselisihan pendapat antara ia dan Menteri Kim, Jenderal pada pihak yang mana? Semua tahu Menteri Choi menyarankan perdamaian alias menyerah pada Kaisar dengan pertimbangan keselamatan semuanya, sedang Menteri Kim menginginkan perlawanan sampai mati. Jenderal hanya menjawab dirinya ini seorang prajurit, hanya bergerak atas perintah Raja dan Menteri, tak akan masuk ke fraksi manapun, termasuk fraksi Menteri Choi yang sejak kecil telah berteman. Kuda-kuda banyak yang mulai sakit karena makanan kurang dan para pasukan sipil mulai menggerutu bagaimana taruhan nyawa mereka sebagai prajurit hanya dihargai semangkuk bubur encer yang hanya mengganjal 1/8 perut mereka. Nasib kuda-kuda kini jadi perhatian sidang. Kuda sangat penting sebagai transportasi dan tunggangan perang pasukan berkuda.
Musim dingin telah menyebabkan rumput-rumput tanaman mati di sekitar benteng. Tak mungkin mereka cari di tempat lain karena pasukan musuh selalu mengintai. Satu-satunya jalan mengambil tikar jerami untuk pakan kuda yang kemarin diberikan pada para penjaga benteng. Itu pun masih kurang. Perdana Menteri menyarankan mengambil alang-alang kering dari atap gubuk rumah penduduk di sekitar benteng. Rakyat mengutuk mereka, bagaimana bisa atap rumah diambil untuk dijadikan pakan kuda. Tetap saja jerami-jerami dan alang-alang diambil lalu direbus dan diberikan pada kuda untuk dimakan. Secara mengagetkan, patroli menemukan bungkusan dan ketika dibuka di pos, ternyata itu kepala kurir pembawa pesan raja untuk benteng selatan. Artinya musuh telah menggagalkannya dan tahu isi surat tersebut. Kondisi makin parah, banyak kuda-kuda mati kelaparan. Terpaksa mereka dijadikan bahan makanan para prajurit. Ironis sekali, prajurit kedinginan karena tikar jerami untuk dimakan kuda. Sekarang kudanya yang dimakan para prajurit. Tentu para prajurit merasakan kenikmatan luar biasa. Bisa makan daging dalam kondisi sebelumnya makan bubur air. Saat rombongan Perdana Menteri lewat, ada yang berkata, kenapa tidak dari dulu kuda-kuda ini sebagian disembelih untuk pasukan? Toh pada akhirnya tak terawat dan sekarat karena tak ada pakan. Sekarang sesudah kurus dan sakit baru boleh dimasak. Menteri marah, mau langsung mengeksekusi, tapi dicegah Jenderal Lee. Jenderal coba menenangkan Perdana Menteri. Lalu Menteri bilang, jangan sampai ia mendengar lagi ejekan ini atau benar-benar ia akan habisi mereka. Ada kabar Kaisar akan datang ke barak militer Jenderal Ingolde. Raja ingin pastikan itu. Ia menyuruh Menteri Choi lagi untuk ke barak Jenderal. Raja juga menyuruh Perdana Menteri supaya bisa lihat langsung bagaimana Menteri Choi berunding. Yang selama ini Perdana Menteri mencurigai Menteri Dalam Negeri diam-diam menjalin kesepakatan rahasia dengan jenderal musuh. Dua utusan ini pergi ke barak dengan alasan membawa kue tahun baru dari raja untuk menghormati Jenderal Ingolde. Mereka dibawa oleh penerjemah menghadap. Menteri melihat meriam-meriam besar yang ukurannya 2 kali lipat dari punya Chosun sedang didatangkan dari ibu kota Qing. Juga pembuatan tangga panjang. Jelas ini persiapan penaklukan sebuah benteng. Sambil makan, Jenderal mengatakan bahwa sebaiknya kue tahun baru ini dibawa pulang lagi. Raja Chosun yang kelaparan lebih membutuhkan. Ini penghinaan terang-terangan dari Jenderal. Menteri menanyakan apa Huang Taijin Kaisar Qing datang ke barak. Bolehkah mereka menghadap Kaisar? Jenderal menjawab, kalaupun ada Kaisar, bukan mereka yang bisa menemui, tapi Raja Chosun sambil menyembah takluk. Jenderal kembali tegaskan bahwa jika ia habis kesabaran, benteng Chosun akan segera roboh dan rata dengan tanah, kecuali Chosun menyerah dan tunduk pada Kaisar. Utusan kembali ke benteng dengan membawa berita bahwa persiapan serangan jenderal sudah tampak. Meriam-meriam besar dan tangga-tangga panjang sudah disiapkan. Para menteri meminta raja tetap jangan menyerah. Tapi raja mengherdik. Bagaimana ia tetap bertahan sementara bawahannya tak ada yang bisa dipercaya bisa menjamin keselamatannya. Tak ada lagi harapan benteng selatan membantu karena utusan telah mati tertangkap lalu dihabisi. Perdana Menteri menyarankan menyerang musuh terlebih dahulu secara mendadak saat musuh tidak siap. Raja setuju dan menunjuk Perdana Menteri sebagai panglima tertinggi. Jenderal sempat menyarankan mengirim pengintai supaya tahu titik posisi pasukan pertahanan musuh karena belum tentu ada di garis depan. Menteri tak menggubris. Ia langsung komando untuk menyerang. Prajurit sipil di depan tak ada yang bergerak. Mereka takut dan tak siap menyerang dadakan. Menteri cepat serahkan pedangnya pada ajudannya untuk menghabisi pasukan yang tak mau maju. Jadilah pasukan bergerak perlahan.
Letnan membidik satu gerakan mencurigakan. Ternyata seekor rusa. Lumayan buat dipanggang nanti malam, kata prajurit yang memeriksa. Letnan menyuruh menandai lokasi agar nanti bisa mereka ambil saat balik ke benteng. Sampai di luar pagar musuh, situasi sepi. Bahkan saat mereka membakar dan merobohkan pagar. Letnan dan pasukan terus melangkah maju. Tapi tiba-tiba gempuran meriam jarak jauh dihamburkan. Ternyata musuh sudah siap dan menjebak mereka. Pasukan berkuda jenderal datang. Pasukan senapan yang panik menembaki mereka padahal masih di luar jangkauan peluru. Saat isi ulang, pasukan Inguldai langsung melibas. Kocar kacirlah pasukan Chosun. Mereka lari ke arah benteng, tapi tetap dikejar dan dihabisi prajurit Inguldai. Kekalahan yang fatal akibat kurangnya strategi dan persiapan. Mengira musuh tak siap diserang tapi nyatanya terbalik, membuat raja marah. Kekalahan ini harusnya jadi tanggung jawab Perdana Menteri. Tapi Perdana Menteri lepas tangan lalu menyalahkan Letnan dan Jenderal Lee yang terlambat menarik pasukan hingga separuh pasukan mati sia-sia. Perdana Menteri meminta keduanya dihukum mati. Raja memutuskan Jenderal dihukum cambuk sedang Letnan tetap dihukum mati. Jenderal tak berdaya saat melihat Letnan kepercayaannya dieksekusi malam itu juga di sampingnya saat dicambuk. Menteri Kim menyuruh Nalso menjadi kurir pengantar pasan raja pada benteng selatan. Karena ia yang hafal seluk-beluk luar benteng agar tak tertangkap pengintai musuh. Adik Nalso, Cilebok, keberatan karena itu misi mustahil. Seorang bintara pengalaman saja sudah tertangkap sebelumnya, apalagi kakaknya itu orang sipil. Tapi Nalso tetap menyetujui perintah menteri. Ritual tahun baru yang jadi adat kuat Chosun tetap dilaksanakan dan dipimpin raja. Kaisar Qing yang sudah tiba di barak Jenderal Inguldai menyaksikan dari kejauhan. Penerjemah mengatakan itu ritual tahun baru dan penghormatan pada Kaisar Ming. Kaisar Qing kaget, begitu setianya Chosun pada kerajaan Ming yang sudah kolaps. Jenderal perintahkan menembakkan meriam. Tapi dicegah Kaisar. Kaisar bilang akan sial jika mengacaukan adat suatu bangsa. Nalso hampir tertangkap, ia terus diburu pengintai. Apalagi jejak darah akibat terkena panah tadi mulai dilacak. Tapi untunglah ia berhasil lolos, meski dalam keadaan luka parah. Jenderal mengatakan ia tak sabar untuk menggempur benteng Chosun, tapi Kaisar bilang, apa jenderal tak bisa menebak kemauannya? Ia datang jauh-jauh dari Manchuria ke barak bukan semata untuk perang. Karena jika hanya itu, ia cukup perintahkan sejak awal jenderal buat menghancurkan tanpa harus ada kaisar di sini. Kaisar ingin memberi muka pada Raja Chosun bahwa ia hanya ingin Chosun jadi negara bawahannya, bukan jajahan. Seperti Ming memperlakukan Chosun sebagai sekutu bawahan. Ia akan mengirim surat pada Raja Injo agar paham keinginan kaisar. Ia cukup menyembahnya dan membayar upeti ke negara Qing, bukan lagi negara Ming. Raja membaca ultimatum Kaisar. Ia menjadi bimbang antara melawan atau patuh. Jelas keinginan Qing bukan untuk menjajah. Ia hanya ingin menggantikan posisi Kaisar Ming Tiongkok yang selama ini jadi tuan sekaligus sekutu Chosun. Para menteri yang meminta raja menolak damai dan tunduk pada Qing kena marah. Kalian ingin raja berjuang sampai akhir, tapi nyatanya selama perang lebih banyak nyawa raja yang terancam ketimbang kemungkinan menang.
Raja juga menanyakan utusan Menteri Kim, sampai sekarang pun belum ada kabar. Raja menyuruh Menteri Dalam Negeri untuk merancang draft perdamaian dan pernyataan tunduk pada Kaisar Manchuria. Nalsu terbangun sehabis semalam pingsan waktu mendekati benteng selatan. Dua tentara mengatakan mereka sudah mengambil surat dari raja dan memahami isinya. Segera akan diputuskan oleh atasan mereka esok hari. 대장정이라고 예조 판서 김상환대감께서 보내주셨습니다. Seluruh menteri berusaha membujuk raja agar menarik keputusannya menyerah pada Kaisar Qing. Sementara di dalam, antara Menteri Kim yang menolak tunduk pada dinasti Qing berdebat keras dengan Menteri Dalam Negeri Tuan Choi. Pada dasarnya keduanya malah membuat raja panik dan bingung sementara ancaman ada di depan mata. Jika terlambat menyerah, maka Chosun akan hancur oleh pasukan barbar ini. Menteri Choi siap berangkat besok ke bara kaisar jika raja telah memutuskan untuk menyerah. Ternyata para petinggi benteng orang licik semua. Mereka malah merencanakan menghabisi kurir raja agar kelak tak disalahkan karena tak mau membantu raja di benteng Nanam. Alasannya, mereka tak pernah menerima pesan dari raja, maka caranya adalah kurir dilenyapkan. Algojo tertipu, Nalsu telah waspada tak tidur di tempatnya. Utusan raja ini terus dikejar para eksekutor sampai pada tebing. Dengan nekat Nalsu memanjat tebing curam itu. Saat akan dipanah, tiba-tiba pasukan Qing yang patroli di sekitar langsung menyerang gerombolan prajurit Chosun di bawah. Mereka mengira diserang Chosun dari sisi selatan. Langsung saja mereka mengejar yang tersisa. Tak sadar ada seorang yang tengah memanjat di tebing, yakni Nalsu. Tanpa diskusi lagi, raja memerintahkan Menteri Choi untuk membawa pesan ke kaisar. Pagi sekali menteri berangkat naik kuda dari jalan rahasia menuju barak pasukan Qing. Matahari mulai menghangatkan prajurit jaga benteng. Cilebok dan temannya sempat bergurau soal khayalan mereka nanti makan apa yang enak saat perang usai. Tapi dari jauh mereka tak menyadari sesuatu telah disiapkan musuh. Kaisar sendiri yang memimpin serangan itu dari tenda utama di barat. Dinding dan bangunan mulai jebol dan rontok diterjang meriam-meriam besar. Pasukan Qing mulai menaiki tembok benteng dengan tangga panjang. Menteri Choi menerobos ke dalam barak dan meminta dihadapkan pada kaisar. Setelah di depan kaisar, ia memohon kaisar menghentikan serangan sekarang juga sebelum semua musnah dan tak ada manfaat yang bisa diambil kaisar Qing. Sayangnya Cilebok adik Nalsu tewas oleh serangan prajurit Qing. Setelah membaca surat dari Raja Chosun, kaisar memerintahkan jenderal untuk menghentikan serangan. Memang agak terlambat keputusan Raja Chosun ini jika berniat menyerah setelah semua pengorbanan yang dilakukan para kesatria Chosun. Harusnya lebih awal atau sekalian melawan sampai akhir.
Saatnya upacara resmi tanda tunduk dari Raja Chosun pada Kaisar dimulai. Raja melangkah diiringi para pejabat menuju tempat bersujud raja pada Kaisar Qing. Jenderal Li memberi hormat pada raja sebelum ia menuju ke hadapan Kaisar. 줄라기다 붙이여 진도 너너 됐다. 비 앞니를 말하고자 한다. 공간의 왕, 내구 보드라를 행하라. Raja harus sujud dan duduk 10 kali pada Kaisar. Dan dilanjutkan berdiri tegak, lalu sujud lagi 3 kali. Ini sebagai perwakilan bahwa seluruh rakyat Chosun telah patuh dengan tuan baru mereka, Kaisar Qing. Hari itu, 30 Januari 1637, tepat 47 hari setelah bertahan, Chosun resmi jadi sekutu dan bawahan Kekaisaran Qing, yang kelak dinasti ini menguasai seluruh Tiongkok, mengalahkan dinasti Ming. Sampai ketemu di kisah hebat lainnya.